Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Pasmada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam dan bahagia. Apa kabar kalian semua anak-anak? Semoga diberi kesehatan selalu dan kenikmatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan memulai pelajaran seni budaya, yaitu mengenai materi ilustrasi. Baik, apakah ada yang paham mengenai materi ilustrasi? Apa itu ilustrasi? Kenapa disebut ilustrasi? Jadi pengertian dasarnya yang mendasar paling basic adalah ilustrasi merupakan sebuah gambaran atau foto untuk memperjelas suatu keadaan atau memperjelas suatu buku, atau juga bisa memperjelas karangan buku, sampul buku, isi buku, dan masih banyak lain. Untuk selanjutnya yaitu kita membahas tujuan ilustrasi. Apa saja tujuan ilustrasi? Yang pertama, mempertegas, yang kedua memperindah, yang ketiga memperjelas, yang keempat memperkaya sebuah cerita atau narasi. Untuk fungsi dari ilustrasi yaitu menghidupkan sebuah cerita. Baik, dalam ilustrasi terdapat berbagai macam jabaran atau cabang dari ilustrasi tersebut. Jadi ilustrasi itu merupakan pokok dari semua jabarannya tadi. Nah, yang pertama adalah kartun, yang kedua adalah karikatur, yang ketiga adalah komik, yang keempat adalah karya sastra, yang terakhir adalah vignette. Baik, saya akan menjelaskan dari awal. Jadi yang pertama tadi ada kartun. Kartun merupakan gambar dengan penampilan lucu yang mempresentasikan sebuah peristiwa. Banyak contoh kartun yang mungkin kalian pernah tonton juga, ya seperti ini. Yang selanjutnya adalah karikatur. Karikatur merupakan gambar yang menampilkan karakter, namun di dalam gambar tersebut karakternya dilebih-lebihkan. Ya, seperti bersifat lucu atau terkadang sindiran atau kritik. Ya, contohnya seperti ini. Baik, anak-anak, yang selanjutnya adalah komik. Jadi, komik adalah merupakan gabungan atau rangkaian gambar yang menampilkan cerita yang saling melengkapi dan memiliki alur. Di dalam komik dapat berupa komik lembaran dan komik yang buku. Jadi lembaran itu seperti contohnya seperti ini. Sedangkan untuk yang buku itu lebih banyak dan lebih tebal. Nah, contohnya seperti ini. Baik, untuk yang selanjutnya adalah ilustrasi, yaitu karya sastra. Sastra merupakan cerita pendek atau puisi atau sajak. Akan lebih menarik apabila disertai dengan gambar. Untuk fungsinya sendiri, karya sastra adalah memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi yang ada pada materi. Ya, contohnya seperti ini. Baik, untuk yang terakhir adalah ilustrasi, yaitu vignette. VIGNETTE, T-nya double. Vignette adalah gambar ilustrasi yang berbentuk dekoratif, yang berfungsi sebagai pengisi bidang yang kosong. Misalnya ada sebuah gambar itu di posisi sebelah kanan atau sebelah kiri gambar utama. Nah, sebelah kanan atau sebelah kiri ini ada yang kosong bidangnya. Nah, vignette itu fungsinya untuk mengisi permukaan media gambar yang kosong tersebut. Untuk bentuk objek dari ilustrasi terdapat berbagai macam. Seperti contoh ada objek manusia, objek tumbuhan, objek hewan. Baik, untuk latihan menggambar kalian di rumah soal ilustrasi ini, kalian membutuhkan berbagai macam alat dan bahan. Nah, ada teknik pewarnaan kering dan teknik pewarnaan basah. Untuk teknik pewarnaan kering, kalian bisa menggunakan krayon, pensil, pena, arang atau karkol, pensil warna. Ya. Untuk yang teknik basah, kalian bisa menggunakan cat air, minyak, ataupun cat akrilik. Bahannya tentu ada kuas, dan palet, serta air atau pengencer.
Dalam tahapan proses penggambaran ilustrasi itu ada berbagai tahapan. Yang pertama, menentukan tema, gambar, cerita, atau narasi. Jadi kita akan membuat apa sih nanti? Kita harus memikirkan itu juga. Yang kedua adalah menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat, itu gambar apa. Jika ilustrasi seperti ini harus menyesuaikan gambar seperti ini. Nah, misal untuk yang kita akan membuat gambar apa di ilustrasi, misal untuk kepedulian sosial ataupun yang berurusan dengan orang-orang. Nah, itu juga memerlukan objek orang. Dan tidak cuma satu. Kita di sini dituntut menggambar suasana. Jadi bagaimana kita membuat suasana gambar itu terlihat real. Baik, tahapan yang ketiga yaitu kita membentuk sesuatu irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Jadi yang dimaksud dengan semua itu adalah irama. Kita menentukan irama di mana gambar ilustrasi itu akan kita buat. Komposisi apa sajakah yang akan kita masukkan pada karya ilustrasi itu nantinya. Yang ketiga, keseimbangan atau balance. Jadi misal ada gambar kertas gini besarnya, kalian jangan cuma meletakkan gambar ilustrasinya di sini saja. Jadi kita harus penuhi, semuanya itu kita harus sesuaikan dengan keseimbangan gambar. Misal ada sebuah rumah di sini, nah kita beri orang di sini, atau ya intinya semua itu saling seimbang gambarnya. Jangan cuma kertasnya besar kita kerjain di sini saja, itu tidak bagus, itu tidak cocok. Jadi kita harus menyesuaikan dengan media juga. Nah, yang terakhir itu adalah kesatuan. Untuk langkah yang keempat yaitu adalah kita membuat sketsa atau kita menggambar sketsa. Jadi sketsa itu adalah gambaran awal, gambaran dasar suatu karya seni rupa. Jadi kita harus menyesuaikan dengan sketsa tadi dengan narasi yang kita buat, misal contohnya kepedulian sosial ataupun peduli lingkungan. Nah, itu kita harus membuat sebuah ilustrasi, tidak usah terlalu tebal, kita cukup memakai pensil tipis-tipis saja, gambaran dasar seperti itu untuk membuat sebuah karya nantinya. Jadi kita tidak langsung salah, kita punya dasaran dulu. Nah, dasaran itu adalah sketsa. Itu yang selanjutnya adalah memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Jadi kita bisa menambahkan arsiran ataupun pewarnaan tadi. Kita bisa menggunakan pewarnaan kering atau pewarnaan basah sesuai selera. Terima kasih, materi yang saya berikan sudah selesai. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jaga kesehatan selalu, jaga imunitas. Tetap patuhi prokes yang ada, jangan lengah. Salam.